Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Yang kami hormati Ibu Sylvia Ningsih, Eskom Enkom, dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 4 sangat berterima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami pada mata kuliah e-commerce. Kami, Muhammad Iqbal Tawakal, bersama dengan rekan-rekan kami, Ilyas Jufri, Lutfi Halimatus Sa'diyah, dan Wafia Mukminah. Malam ini kami akan memaparkan tentang proyek website e-commerce yang telah kami kembangkan, yaitu GNA ID. GNA ID adalah platform e-commerce yang kami desain untuk menjual berbagai produk fashion muslimah seperti gamis, hijab, dan aksesori lainnya. Mari kita mulai presentasi ini. Untuk presentasi ini akan dilanjut oleh saudara kami, Mbak Lutfi, silakan. Baik, terima kasih Kak Ilyas. Untuk selanjutnya adalah e-commerce GNID. E-commerce itu sendiri atau pandangan atau perdagangan elektronik adalah sebuah proses pembelian dan penjualan barang atau jasa melalui internet. E-commerce ini memungkinkan perusahaan untuk menjalankan bisnis secara online, memanfaatkan platform digital untuk menjangkau pasar yang lebih luas tanpa batasan geografis. GNID ini, menurut kami, jika dibuatkan e-commerce, ia akan memperoleh banyak keuntungan dengan menggunakan platform e-commerce ini seperti menjangkau pelanggan global, memberikan pengalaman berbelanja yang personal melalui rekomendasi produk, dan juga menganalisis data pelanggan untuk memahami tren pasar. Untuk selanjutnya adalah manfaat dan kelebihan penggunaan e-commerce untuk sebuah toko. Yang pertama adalah akses global dan kemudahan transaksi. E-commerce ini memungkinkan bisnis menjangkau pelanggan di seluruh dunia dan juga memberikan kenyamanan berbelanja kapan saja dan juga di mana saja. Yang kedua adalah pengurangan biaya operasional dan efisiensi. Dengan mengurangi kebutuhan akan toko fisik, e-commerce ini membantu menurunkan biaya operasional dan juga mempercepat proses transaksi. Yang terakhir adalah personalisasi dan analisis data. E-commerce ini memungkinkan personalisasi pengalaman berbelanja melalui rekomendasi produk serta analisis data untuk meningkatkan strategi pemasaran dan penjualan. Lanjut, untuk selanjutnya akan saya jelaskan sedikit mengenai proyek kami. GNID itu sendiri adalah sebuah toko hijab fashion yang sudah aktif di Shopee. Di sini kami membuatkan website e-commerce-nya itu menggunakan bahasa pemrograman HTML, PHP, dan juga CSS dengan framework Bootstrap dan database MySQL. Untuk model perangkat lunak itu sendiri, kami menggunakan UML, sequence diagram, class diagram, activity diagram, dan juga use case diagram, di mana semua ini akan membantu kami semua untuk memahami bagaimana alur dari mengakses website tersebut. Lanjut, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Iqbal. Terima kasih Mbak Lutfia atas presentasinya. Izinkan saya untuk melanjutkan. Ini adalah merupakan tampilan dari website kami secara dari atas ada search box ya. Tampilan berandainya ada di atas ada search box. Kemudian di sebelah kanannya ada login member. Kemudian di bawahnya ada shortcut untuk menuju ke seller produk, best seller produk. Jadi produk-produk yang terlaris bisa dari shortcut tersebut diklik, nanti akan menuju ke halaman produk-produk yang laris terjual. Kemudian ada sebelah kiri ada shortcut untuk menuju ke kategori produk.
Kemudian di bawahnya ada slider, yang ini akan nanti berganti-ganti ya, slidernya setiap beberapa detik sekali, menampilkan beragam informasi dari promo dan hal lainnya. Kemudian di bawahnya ada slider highlight product, jadi produk-produk yang kita highlight, yang kita ingin angkat, jadi kita tampilkan di halaman homepage ya. Kemudian ada juga button bentuk WhatsApp itu ya, icon logo WhatsApp itu ketika diklik nanti akan direct ke CS. Oke, next slide. Ya, pada slide ini kami akan membahas fitur-fitur yang tersedia di website kami. Pertama ada tampilan dari search box-nya ya. Di atas jadi ada tools untuk mencari produk ya. Baik cari produk ataupun mau mencari keyword yang ada pada produk tersebut juga bisa. Jadi contoh misalnya mencari gamis anak gitu ya. Itu ketika aja di search nanti akan muncul ya. Ataupun nggak mesti nama produk, misalnya bagian dari deskripsinya, misalnya gamis anak umur 3 tahun misalnya. Misalnya bagian tersebut ada di deskripsi. Itu ketik aja diisi di kolom search, itu juga nanti bisa tampil. Jadi bisa pakai nama ataupun bagian di deskripsi. Secara parsial nggak usah keseluruhan juga bisa, hanya sebagian. Oke, berikutnya sebelah kanan ini merupakan hasil dari tampilan ketika produk itu dicari, enter, kemudian nanti akan muncul seperti di sebelah kanan ini ya. Oke, selanjutnya kami akan memperlihatkan website kami. Tolong dibantu Bang Ilyas. Website. Ya, jadi ini websitenya. Bagaimana tadi sudah saya jelaskan, di atas sebelah kirinya ada tadi logo, Jena ID, siap ya. Ketika itu diklik nanti akan selalu balik ke homepage ya. Jadi dimanapun, halaman manapun ketika nanti misalnya mau kembali lagi ke beranda, tinggal diklik aja itu. Icon Jena ID, hijab. Kemudian di tengah itu tadi ada search box, itu bisa mau cari nama produk ataupun kata yang tertera di deskripsi, itu juga bisa, secara parsial aja bisa. Kemudian di sebelah kanannya tadi ada icon untuk login ya. Jadi setiap member yang mau check out ataupun beli barang itu harus login terlebih dahulu. Jadi nggak bisa langsung tanpa nama gitu. Oke, lanjut. Bawahnya ada kategori produk ya. Kategori produk ketika diklik, tolong diklik Bang Ilyas. Nah, ini akan masuk ke halaman kategori produk tersebut. Ketika diklik juga produk-produknya ada kayak animasinya sedikit ya. Coba digeser. Nah, ya itu merupakan animasi yang ada. Kemudian di sebelah kirinya itu ada kategorinya ya. Semua produk, ada bestseller produk, ada dress muslim, ada hijab. Itu ketika diklik akan masuk ke kategori produk terkait. Oke, balik lagi ke homepage Bang Ilyas. Cukup diklik aja logonya. Oke. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada bestseller produk. Nah, ini juga sama, ketika diklik merupakan shortcut juga ya. Akan menuju ke halaman bestseller produk. Nah, jadi produk-produk yang bestseller akan muncul di halaman ini. Oke, balik lagi ke homepage Bang Ilyas. Oke, lanjut nih. Ini slidernya. Slidernya juga akan ganti-ganti dalam beberapa detik ya. Nah, ya.
Oke, lanjut di bawahnya, eee, ini merupakan highlight produk ya, jadi produk-produk yang kami highlight ingin kami tampilkan di beranda yang lebih menarik, jadi kami tampilkan di depan, berbentuknya slider seperti ini, dan ini juga ada sedikit animasinya ketika diklik dia akan agak, apa namanya, agak naik gitu ya, animasinya seperti itu. Oke, dan di bawahnya ada, tagline layanan kami, kemudian di tengahnya ada sosial medianya, itu ketika diklik juga akan otomatis menuju ke sosial media dari Jena ID, kemudian di sebelah kanannya ada hubungi kami, ini alamat ya, email dan juga nomor telepon. Ini bagian dari footer-nya seperti ini. Oke, jadi tampilan website-nya seperti ini. Siap, balik lagi Bang Ilyas ke presentasi. Oke, kita lanjutkan presentasi ya. Nah, ini merupakan halaman loginnya ya. Tadi di halaman beranda tadi ada ikon orang, ketika diklik, nah dia akan apa namanya, menuju ke halaman tersebut. Nah, ini ketika diklik login, nah ya, ini Eee, kalau sudah punya user nanti tinggal login saja, kalau belum ada nanti bisa klik belum punya akun nih, daftar di sini. Jadi memang website ini, e-commerce ini didesain ketika user itu dia mau check out ya, dia harus memiliki akun. Kalau tadi misal di depan kalau sudah punya akun dia tinggal login saja, kalau belum ada berarti dia harus mendaftar. Mendaftarnya dia di sini mengisi nama lengkap, kemudian, email, kemudian nomor telepon, kemudian juga, tanggal lahir, ya, jenis kelamin, password, perlu dia isi, provinsi, alamatnya dia ya, provinsi, dari kota mana, kecamatan mana, alamat lengkap, kode pos, tinggal registrasi aja. Nanti baru setelah itu dia bisa cepat produk. Oke, lanjut, next slide. Oke, untuk slide berikutnya akan dilanjutkan oleh saudara saya, Bang Ilyas. Silakan untuk dilanjutkan. Ya baik, terima kasih Bang Iqbal. Mungkin di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang alur dari aplikasinya dari mulai pemesanan sampai ke pembayaran. Mungkin eh, sebelum kita memesan ataupun kalau di sini kita bisa dulu mungkin melihat dulu produk yang tersedia. Misalkan kita di kategori produk, kita klik dulu kategori produk dan di sini ada semua produk, maka akan tampil semua produk yang tersedia di JNE ID. Misalkan kita mau melihat ini produk yang pertama kita lihat, kita klik, maka lihat itu ada detail produk, deskripsi produk, harga, dan di sini kita akan misalkan kita akan memasukkannya ke dalam keranjang kita. Nah, kita coba di sini menentukan kuantitasnya yang akan kita beli. Nah, kita add to chart atau ke keranjang. Nah, karena kita belum login, maka kita harus login terlebih dahulu karena setiap keranjang itu pasti ada yang punya. Nah, kalau belum login berarti belum ada tertera nama yang mau belanja siapa. Karena itu wajib login dulu. Tadi sudah Bang Iqbal jelaskan. Kalau kita sudah memiliki akun, kita tinggal login dan apabila belum kita mempunyai akun, kita bisa daftar di sini. Nah, kita
sudah mempunyai akun yang sudah kita buat, sorry kita lihat dulu di database ya. Nah, misalkan ini akun Balutpi. Nah, di sini kita itu login pakai email dan password. Nah, kita mungkin tulis email ini. Dan passwordnya itu ini. Kita login berhasil dan kita kembali ke halaman awal, dan tadi kita mau memasukkan produk ini ke keranjang kita, tinggal kita add to chart dan kuantitasnya bisa kita pilih. Kita tentuin di sini mau berapa yang kita pesan atau yang mau kita masukkan dulu keranjang, tinggal kita add. Nah, karena di keranjang sudah ada nama produk ini, maka yang ada pemberitahuan kalau pesanan sudah ada di dalam keranjang. Nah, kita klik keranjangnya. Nah, ternyata benar di sini sudah ada produk yang tadi kita pilih. Nah, di sini itu keranjang pesanan yang Balutpi punya. Di sini ada nama produk, kuantitas yang diinginkan. Nah, di sini ada edit kuantitas. Misalkan ini kita mau pesannya 2. Kita tinggal ubah di sini angka 2, di sini klik edit, maka di sini akan berubah menjadi 2 dan harganya pun menjadi 2 kali 85 170. Apabila kita mau membatalkan salah satu produk, kita tinggal klik hapus yang ada di sebelah kanan tabel. Misal kita mau menghapus ini Jena Daily, kita coba hapus, maka akan berkurang 1. Nah, apabila kita masih ada produk yang pengen kita pesan, maka kita tinggal masuk lagi ke tambah pesanan, maka kembali lagi ke daftar produk yang tadi. Kita klik produk yang mau kita masukkan ke keranjang atau yang kita mau beli. Nah, kita add misalkan 2, kita mau belinya 2. Maka pesanan sudah ditambahkan dengan kuantitas 2, dengan kuantitas yang tadi kita pilih 2. Maka kita lihat di keranjang dan di sini sudah masuk 2 produk, 2 piece produk, 2 pesanan. Nah, di sini tertera di keranjang ini tertera kuantitas dan harga barangnya berapa dan harga totalnya berapa sudah tertera. Setelah itu, setelah kita ingin melanjutkan ke tahap checkout, tinggal kita klik checkout sini. Maka di sini keluarlah seperti nota untuk pembayaran dan detail pengirim di sini. Nah, di sini totalnya sudah tertera, biaya adminnya sudah tertera, total pembayarannya juga sudah tertera. Jadi detail pengiriman. Jadi karena tadi di awal kita sudah menentukan mengisi data alamat, nama lengkap, maka akan otomatis masuk ke detail pengiriman ini. Setelah kita fix untuk berbelanja segini, belanja barang-barang ini, produk-produk ini, kita lanjut ke pembayaran dengan klik lanjut bayar. Maka di sini
akan diarahkan ke pemilihan untuk metode pembayaran, apakah metode pembayaran itu akan memilih bank transfer, e-wallet, atau card payment. Kita bisa pilih. Dan setelah kita pilih metode pembayaran, misalkan kita pilih satu lewat transfer bank Mandiri. Di sini sudah tertera metode pembayaran Bank Mandiri, lakukan pembayaran. Kita klik lakukan pembayaran dan akan keluar resi dari perbelanjaan itu. Nah, di sini akan dikasih tahu juga info yang harus dibayarkan, ditransfer kemana, jumlahnya berapa, dan harus dikonfirmasi pembayarannya ke nomor yang tertera. Nah, setelah itu selesai dan akan masuk secara otomatis ke admin. Nah, dan selanjutnya mungkin dari sini untuk presentasi selanjutnya kita lanjutkan oleh teman kita Mbak Wapiah. Silahkan. Baik, terima kasih Kak Ilyas atas pemaparannya. Mungkin boleh langsung dibuka aja ya Kak untuk web adminnya. Mungkin boleh di log out dulu. Nah, jadi di saat admin ingin login itu sudah ada datanya di database. Jadi tidak sembarang orang bisa login ke halaman admin. Di sini kita contohnya memakai email Kak Lutfi. Nah, karena sudah terdaftar di database, jadi Kak Lutfi bisa masuk ke dalam halaman admin. Nah, di halaman utama ini terdapat fitur-fitur seperti mengelola kategori, mengelola produk, dan mengelola banner. Nah, boleh diklik salah satunya, Bang. Ya, kalau misalnya admin ingin mengelola kategori, admin dapat menghapus serta menambahkan kategori yang diinginkan. Boleh kita coba aja ya. Kalau kita ingin menambahkan kategori, kita hanya tinggal memasukkan apa nama kategori yang ingin kita tambahkan. Mungkin di sini nama kategorinya adalah tes, coba Bang. Nah, tes. Boleh ditambahkan. Nah, di saat kita tambahkan, ini itu belum tersimpan ke dalam kategori yang ada di halaman pengguna. Jadi kita harus menyimpan perubahannya dulu, baru di halaman pengguna itu terdapat kategori tes. Boleh Bang simpan perubahan. Kelola produk. Nah, di sini admin juga dapat memasukkan produk-produk yang terbaru, bahkan produk yang ingin dihapus dan ingin diedit. Di sini admin dapat leluasa mengatur bagaimana sih tampilan yang harus yang akan dilihat oleh pengguna. Boleh langsung aja ke banner, Bang. Nah, baik. Lalu ada kelola banner ya. Di sini admin dapat mengubah banner yang ingin ditampilkan di halaman pengguna. Mungkin
Sekian dari halaman admin, saya akan mengembalikan ke moderator yaitu Bang Iqbal. Kepada Bang Iqbal dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Wafia atas materi yang disampaikan. Demikian presentasi dari kelompok 4 mengenai proyek website e-commerce kami, JNID. Kami berharap presentasi ini telah memberikan gambaran yang jelas tentang konsep, fitur, dan keunggulan dari platform e-commerce yang kami kembangkan. Kami mohon maaf atas segala kekurangan yang ada dalam penyampaian presentasi ini. Terima kasih atas perhatian dan waktu yang telah diberikan kepada kami. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.